wabarakatuh. Saya Ruslan Ramli kembali melanjutkan mata kuliah Political and Law Reporting. Kali ini pertemuan ke-7, materi kebijakan redaksi. Bekerja di media, menjadi bagian dari redaksi, maka ada rambu-rambu, ada aturan yang harus ditaati oleh kru yang menjadi bagian dari redaksi. Kebijakan redaksi ini berlaku bagi siapa saja yang menjadi bagian dari redaksi. Pertama, tentu kebijakan yang sering disampaikan oleh redaksi bahwa pembaca, penonton, publik, masyarakat, audiens itulah nomor satu. Jadi segala produk yang kita buat, segala berita yang kita produksi, segala tayangan yang kita tayangkan, maka tujuan pertama adalah memberikan kepada audiens. Maka itu kita kemudian tidak mementingkan kelompok, tidak mementingkan golongan atau komunitas. Segala produksi kita ditujukan untuk kepentingan publik, kepentingan pembaca, atau kepentingan masyarakat. Sebab mereka lah yang akan mengkonsumsi produk kita. Jika mereka melakukan gerakan yang merugikan kita, maka korbannya adalah kita. Embargo tontonan, embargo bacaan, dan seterusnya, itu adalah bentuk gerakan yang bisa merugikan pengelola media. Kemudian dalam proses produksi, kebijakan redaksi sangat terkait dengan beberapa hal penting di dalamnya. Pertama adalah rapat redaksi. Kenapa mesti ada rapat? Karena rapatlah yang merancang, yang mendesain apa yang akan kita produksi, apa yang akan kita kerjakan. Maka rapat adalah sebuah kebijakan yang memang diperuntukkan bagi kepentingan redaksi itu sendiri. Rapat di sini tidak lagi diartikan secara fisik bahwa harus saling hadir, melainkan dengan teknologi sekarang bisa memakai rapat lewat WA, rapat lewat grup. Berikutnya adalah deadline. Deadline adalah sebuah keharusan bagi para reporter, bagi kru redaksi. Ini yang menjadi kesepakatan akhir di dalam mempublish, di dalam menyiarkan sebuah program. Tanpa deadline, bisa dipastikan jalannya program akan berantakan. Berikutnya, kebijakan redaksi adalah menegakkan kaidah jurnalistik. Ada aturan yang mengikat kerja-kerja wartawan. Ada norma, ada peraturan yang mengikat kerja-kerja media. Itulah kode etik jurnalistik misalnya, itulah undang-undang pers misalnya. Kita harus patuh dan bekerja tidak berlawanan dengan kaidah tersebut. Berikutnya adalah organisasi atau hierarki redaksi. Kebijakan redaksi ya harus mematuhi ya, hierarki yang berlaku, bahwa media, pemimpin redaksi sebagai pengambil keputusan tertinggi, maka apa yang menjadi keputusan pemret harus diikuti oleh bawahannya. Begitu seterusnya.
pemret, redaktur pelaksana, editor, unit kerja yang terkait dengan produksi, hingga reporter. Kebijakan redaksi tidak boleh keluar dari rambu-rambu yang telah disepakati. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.